Coba bayangkan, ada sesuatu yang sangat kecil, tapi memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh alam semesta. Sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi dan bisa mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Apakah ini kunci menuju dunia lain? Atau justru awal dari kehancuran kita? Partikel Tuhan atau Higgs boson adalah salah satu partikel paling penting dalam model standar fisika partikel. Partikel ini memiliki peran krusial dalam mekanisme yang memberikan massa pada partikel lain, yaitu mekanisme Higgs. Tapi bagaimana cara kerja mekanisme ini? Higgs boson bukan hanya partikel biasa, tetapi bagian dari sesuatu yang disebut medan Higgs. Medan ini mengisi seluruh ruang di alam semesta dan bekerja seperti semacam sirup kosmik. Saat partikel lain bergerak melalui medan Higgs, mereka mengalami gesekan, yang dalam istilah fisika berarti mereka mendapatkan massa. Partikel seperti foton atau partikel cahaya tidak berinteraksi dengan medan Higgs. Itulah sebabnya mereka tidak memiliki massa. Sementara itu, partikel seperti elektron dan quark berinteraksi dengan medan ini dan memperoleh massa mereka. Tanpa Higgs boson, partikel fundamental tidak akan memiliki massa dan atom tidak akan terbentuk. Dan alam semesta seperti yang kita kenal tidak akan pernah ada. Coba bayangkan, para ilmuwan telah mencari sesuatu yang tak kasat mata selama puluhan tahun. Sebuah partikel misterius yang diyakini sebagai kunci dari keberadaan alam semesta. Tapi mencarinya bukanlah hal yang mudah. Sejak tahun 1964, teori tentang Higgs boson telah ada. Namun, membuktikan keberadaannya butuh waktu yang sangat lama. Berbagai akselerator partikel, seperti tevatron di Fermilab, telah mencoba menemukannya. Tetapi hasilnya nihil. Hingga akhirnya, sebuah proyek raksasa bernama Large Hadron Collider (LHC) dibangun di CERN, laboratorium fisika terbesar di dunia. Dengan teknologi ini, pencarian Higgs boson mendapat titik terang. Di dalam LHC, proton dipercepat hingga hampir mencapai kecepatan cahaya. Mereka lalu ditabrakkan satu sama lain dengan energi yang sangat besar. Saat tumbukan terjadi, berbagai partikel baru tercipta. Dan di antara kekacauan ini, Higgs boson akhirnya terdeteksi. Hari bersejarah, 4 Juli 2012. Para ilmuwan di eksperimen Atlas dan CMS mengumumkan bahwa mereka telah menemukan sebuah partikel dengan massa sekitar 125 gigaelektronvolt. Semua data menunjukkan inilah Higgs boson. Atas kontribusi teori ini, Peter Higgs dan François Englert dianugerahi hadiah Nobel Fisika. Lalu kenapa butuh waktu lama? Menemukan Higgs boson bukan perkara mudah. Ada 3 alasan utama. 1. Higgs boson hanya muncul dalam tumbukan berenergi sangat tinggi. 2. Higgs boson memiliki umur yang sangat singkat sebelum meluruh menjadi partikel lain. 3. Higgs boson sangat jarang muncul, sehingga butuh analisis data dalam jumlah yang sangat besar. Coba bayangkan, sebelum alam semesta terbentuk, semua partikel tidak memiliki massa. Tidak ada bintang, tidak ada planet, bahkan tidak ada kita. Lalu, sesuatu terjadi. Medan Higgs aktif, memberikan massa pada partikel, dan memungkinkan segala sesuatu yang kita kenal untuk eksis. Saat Big Bang terjadi, alam semesta hanyalah kumpulan partikel tanpa massa yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Tapi begitu medan Higgs bekerja, partikel mulai memiliki massa, membentuk atom, bintang, dan akhirnya kehidupan. Dalam dunia fisika, ada satu teori yang menjelaskan bagaimana partikel bekerja, yaitu model standar. Tapi teori ini punya satu celah, keberadaan Higgs boson. Hingga akhirnya, setelah ditemukan pada tahun 2012, teori ini terbukti benar. Namun, ini baru permulaan. Penemuan Higgs boson tidak menjawab semua pertanyaan, justru membuka banyak teka-teki baru. Apakah Higgs boson hanya jenis satu-satunya? Apakah Higgs boson berhubungan dengan materi gelap yang menyusun sebagian besar alam semesta?
Apakah masih ada partikel lain yang belum kita ketahui? Para ilmuwan di seluruh dunia masih mencari jawabannya. Dan siapa tahu, bisa jadi penemuan berikutnya akan mengubah cara kita memahami realitas itu sendiri. Apakah Higgs boson hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Ataukah ini kunci menuju pemahaman baru tentang alam semesta? Coba bayangkan, alam semesta yang kita kenal tiba-tiba lenyap dalam sekejap. Tidak ada ledakan, tidak ada peringatan. Hanya kehampaan yang menyapu segalanya dengan kecepatan cahaya. Teori ini disebut False Vacuum Decay. Menurut teori ini, medan Higgs mungkin tidak berada dalam keadaan paling stabil. Ia bisa saja hanya berada dalam vakum palsu, seperti bola yang bertengger di puncak bukit, terlihat diam, tapi bisa tergelincir kapan saja. Dan jika suatu saat medan ini mengalami perubahan drastis, ia bisa jatuh ke vakum sejati. Akibatnya, gelombang kehancuran akan menyapu seluruh alam semesta dengan kecepatan cahaya, menghapus semua bentuk kehidupan tanpa kita sadari. Tapi tenang, para ilmuwan telah menghitung bahwa alam semesta kita masih stabil, setidaknya untuk beberapa miliar tahun ke depan. Selain itu, kehancuran ini hanya mungkin terjadi jika ada energi yang jauh lebih besar dari yang bisa dihasilkan oleh Large Hadron Collider (LHC) di CERN. Jadi, meskipun teorinya terdengar menyeramkan, kita masih punya banyak waktu sebelum harus mengkhawatirkannya. Setelah menemukan Higgs boson, para ilmuwan di Large Hadron Collider tidak berhenti di sana. Mereka terus menggali misteri yang lebih dalam. Apalagi yang tersembunyi di alam semesta. Eksperimen lanjutan ini mencoba menjawab pertanyaan besar. Apakah ada lebih dari satu jenis Higgs boson? Bagaimana Higgs boson berinteraksi dengan materi gelap? Apakah ada partikel baru yang lebih fundamental dari yang kita ketahui? LHC kini beroperasi dengan energi yang lebih tinggi dari sebelumnya, mendorong batasan ilmu pengetahuan untuk mencari anomali. Petunjuk yang bisa mengarah pada fisika baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Akankah kita segera menemukan rahasia terbesar alam semesta? Ataukah ada sesuatu yang masih bersembunyi dalam kegelapan? Ketika Higgs boson ditemukan, banyak teori dan spekulasi bermunculan. Tapi, apakah semuanya benar atau hanya salah paham belaka? Nama partikel Tuhan. Sebenarnya, istilah ini berasal dari buku The God Particle tahun 1993 karya Leon Lederman. Tapi, tahukah kamu? Peter Higgs dan para ilmuwan lain tidak menyukainya. Ia khawatir nama ini akan disalahartikan padahal partikel ini bukan sesuatu yang bersifat religius. Ada teori yang menyebutkan bahwa energi tinggi di LHC bisa membuka celah ke dimensi lain. Namun, hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang bisa mendukung klaim ini. Apakah ini hanya sekedar fiksi atau mungkin kita memang belum cukup memahami? Beberapa orang percaya bahwa eksperimen di LHC bisa menciptakan lubang hitam kecil yang berbahaya. Tapi, menurut ilmuwan, jikapun lubang hitam itu terbentuk, ia akan segera menguap dan tidak membahayakan bumi. Lalu, apakah masih ada rahasia tersembunyi di balik partikel Tuhan? Ataukah ini hanya ketakutan yang berlebihan? Bagaimana menurutmu? Higgs boson, awal dari jawaban atau pintu ke misteri yang lebih besar? Penemuan Higgs boson adalah pencapaian besar dalam fisika, tapi ini bukan akhir, melainkan awal dari pertanyaan baru. Banyak ilmuwan percaya bahwa masih ada rahasia lain yang belum terungkap. Alam semesta sebagian besar terdiri dari energi gelap, tapi kita masih belum tahu bagaimana cara kerjanya. Mungkinkah Higgs boson menjadi kunci untuk memahami fenomena misterius ini? Higgs boson sudah membuktikan keberadaannya. Tapi apakah kita akan menemukan partikel yang lebih kecil dan lebih mendasar lagi? CERN tidak berhenti di sini. Future Circular Collider atau FCC, sebuah akselerator partikel yang lebih besar dari LHC sedang dirancang. Tujuannya untuk menjelajahi batas baru dalam fisika, membuka kemungkinan penemuan revolusioner tentang alam semesta. Jadi, apakah Higgs boson adalah jawaban terakhir? Ataukah ini hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar? Apa pendapat kalian? Apakah ini sekadar teori atau ada kebenaran yang tersembunyi di dalamnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video berikutnya.